Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu, kita akan teruskan kajian kita berkenaan dengan ketarjihan. Kita coba selipi, yakni tentang wasiat Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang pentingnya seorang muslim untuk menjadi orang yang bekerja dan berusaha dengan keras. Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah berpesan, bekerjalah sekeras-kerasnya, kumpulkanlah uang sebanyak-banyaknya, pergunakan untuk keluargamu secukupnya, sisanya buat perjuangan Islam. Ini wasiat Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada para santrinya dan juga pada orang-orang yang tentunya punya semangat dalam sisi berjuang dalam agama, maka jangan lupa mereka tetap bekerja. Sebab bekerja merupakan bagian dari perintah agama. Maka seorang laki-laki, seorang pria, seorang suami yang punya tanggung jawab keluarga, hendaklah dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Bahkan Nabi kita mensabdakan sebaik-baik amal adalah pekerjaan yang dia kerjakan dengan tangannya, kemudian dia makan dengan pekerjaan tangannya. Karena Nabi Daud juga beliau makan dengan bekerja lewat pekerjaan tangannya. Bapak Ibu, Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya, ini Imam Hambali yang kita kenal. Imam Hambali pernah ditanya, apa komentar Anda tentang seorang lelaki yang hanya duduk di rumahnya atau di masjid sambil berkata, aku tak perlu bekerja apapun, toh rezekiku akan datang sendiri. Maka Imam Ahmad bin Hambal menjawab, dia adalah orang yang tidak mengetahui ilmu. Apakah dia tidak pernah mendengar sabda Nabi Muhammad SAW? Sesungguhnya Allah menjadikan rezekiku di bawah lindungan tombakku. Beliau juga pernah bersabda tatkala melihat seekor burung. Ia pergi di pagi hari dalam kondisi lapar dan kembali dalam keadaan kenyang di sore harinya. Dikatakan yakni taruhu himason tagdu himason wa taruhu bitonan. Tagdu himason, seekor burung dia pergi di waktu paginya dalam kondisi himason, pemboloknya kosong, wa taruhu, dan dia kembali bitonan dalam keadaan telah kenyang pemboloknya. Bapak Ibu, para sahabat Nabi, mereka juga mempunyai yakni pekerjaan. Ada yang berdagang baik di daratan dan juga di lautan. Artinya mereka juga mengusahakan perdagangan ketika pada posisi kondisi yakni di pasar, dan juga bahkan mereka juga berdagang ketika mereka di laut, kemudian menggarap tanah. Ada yang menjual yakni tikar, seperti Salman Al-Farisi, beliau membuat tikar dan dijual. Maka itulah beberapa amaliyah yang disebutkan berkait dengan para sahabat. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, ibadah menurut pandangan kami bukan berarti engkau membuat kedua kakimu kepayahan
dan orang lain menjadi payah karena melayanimu. Tetapi mulailah dengan mengurus adonan rotimu. Setelah itu beribadahlah. Jika ada yang berkata, bukankah Abu Darda pernah berkata, perniagaan dan ibadah yang sama-sama dikerjakan tidak akan bisa bersatu? Maka bisa dijawab sebagai berikut. Kita tidak mengatakan bahwa bukan perniagaan itu sendiri yang dimaksudkan. Tetapi karena memang perniagaan merupakan sesuatu yang pasti dibutuhkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan menyerahkan kelebihan yang diusahakan itu kepada orang lain yang membutuhkan. Tapi jika yang dimaksud adalah perniagaan itu sendiri, berupa apa? Menumpuk harta untuk berbangga diri dan tujuan dunia lainnya, maka ini adalah sesuatu yang tercela, yang tidak bisa bergabung dengan ibadah. Jadi hendaklah ikatan yang bisa dihimpun dalam mata pencarian, ya tentunya apa? Meliputi 4 hal. Ada 4 hal berupa ikatan yang ini perlu terkumpul ketika kula panjenengan, ketika kita yakni berusaha mencari mata pencaharian. Ada 4. Yang pertama, dilakukan secara sah. Yang kedua, adil. Yang ketiga, bijak. Dan yang keempat adalah mementingkan agamanya. Inilah uraian masing-masing dari 4 perkara ini yang berkait dengan masalah yakni perdagangan. Ya, tentunya yang pertama dikerjakan secara sah. Jadi secara syar'i, secara aturan agama, maka jangan sampai kemudian seseorang berdagang namun dengan cara yang tidak sah. Kemudian dikerjakan dengan cara adil, tentunya dengan tidak berbuat kezaliman, menipu, termasuk ya memarap harga dan yang lain. Kemudian melakukan muamalah dengan cara bijak. Artinya apa? Ketika dia bermuamalah, maka tentunya bisa ketika dia berdagang bisa melihat kondisi-kondisi yang dihadapi. Siapa pembelinya, di mana dia berdagang. Berkait dengan masalah harga, terjangkau ataukah tidak, maka apa? Perlu disikapi dengan sikap-sikap yang tentunya bijak. Kemudian mementingkan agama, yakni apa? Yang pertama, berniat berdagang untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami, seorang ayah yang dia punya tugas untuk menafkahi keluarganya. Kemudian yang kedua, jangan sampai pasar dunia ini menghalangi dia untuk menjaga ukhrawinya. Yang ketiga, ketika dia berdagang maka senantiasa hendaklah dia mengingat pada Allah agar ketika dia berdagang bisa mengerjakan dengan benar dan tidak melanggar aturan agama. Kemudian hendaklah ketika berdagang tidak terlalu menggebu-gebu, berambisi sampai kemudian dia menguras habis waktunya sehingga agama tidak kebagian. Maka berdagang secara sederhana, secara prasaja dan tidak ngoyo. Kemudian hendaklah menjauhi hal-hal yang hukumnya haram. Itulah para Bapak Ibu wasiat Kiai Ahmad Dahlan berkait dengan masalah pentingnya bekerja. Orang wajib bekerja, sebisa mungkin kumpulkanlah sebanyak-banyaknya potensi uang itu, pakailah secukupnya dan sisanya sedekahkan untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga manfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.